Ada hal-hal yang lebih baik di depan daripada yang kita tinggalkan. Maka pastikan dirimu untuk tetap setia sampai akhir. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber penghiburan dan keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sampai pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kami, agar kami bisa diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai sapaan kita di pagi hari ini diambil dari Markus 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebuah lagu dari buku nyanyian HKBP yang syairnya berkata, hanya satu yang kuperlukan, Yesus berilah padaku. Meski banyak yang kupunya, tak mampu senangkanku. Baik harta, kuasa, hormat, kemuliaan, tak mampu memberikanku keselamatan. Jika kutemukan apa yang perlu, bahagia selamanya kehidupanku. Lagu ini menjadi refleksi dan bahan perenungan bagi kita sebagai orang percaya yang mengaku menjadi pengikut Kristus. Yesus tidak mau kita hanya menjadi pengikut Kristus yang hanya percaya di mulut saja atau hanya percaya di akal saja. Namun Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang mengandalkan Yesus sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Mari kita lihat Markus 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Menyangkal diri berarti harus menyalibkan segala keinginan daging. Rela meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu memikul salib berarti harus rela dibenci dan dimusuhi oleh dunia karena nama Yesus. Jadi mengikut Kristus benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi dibarengi dengan kesetiaan. Memikul salib juga berarti mengalami penderitaan karena namanya. Saat kita datang kepada Tuhan untuk meminta berkat dan kelimpahan, tentu saja tidak salah. Tetapi kalau hidup kita hanya berdoa, minta agar selalu diberkati, tanpa mau mengerti bahwa terkadang Tuhan mengizinkan ujian dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, agar hidup kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena ujian dan penderitaan adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan menuju kepada pemurnian yang sejati. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan kecelakaan. Roma 8 ayat 28. Untuk itu saudaraku, walaupun dalam kondisi diberkati atau belum diberkati, dalam kondisi sakit ataupun belum disembuhkan, atau yang sudah disembuhkan dari penyakit, dan sebagaimana adanya, haruslah kita tetap bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Persoalan tetap ada,
Tetapi berbeda ketika kita memiliki Tuhan Yesus. Karena Dia akan selalu menolong kita, menopang kita, bahkan menggendong kita ketika kita sudah tidak mampu lagi. Dan akan melewati semuanya dan akan menerima sukacita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Maka mari kita tetap setia sampai akhir. Maka hidup kita berkemenangan akan kita terima. Amin. Terima kasih ya Bapak, firman Tuhan benar-benar luar biasa. Menuntun perjalanan hidup kami dan akan mengajarkan kami tentang hal-hal yang harus kami imani dan yang harus kami pertahankan. Bahwa iman keselamatan yang sudah kami terima akan harus tetap kami pikul untuk sampai ke kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Orang-orang berdosa mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.